Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Guru yang hari ini mungkin lagi mencari literasi ya tentang bagaimana sih proyek profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini kita akan lebih berdiskusi terkait dengan bagaimana proyek itu dilaksanakan. Nah, sebelumnya dalam peta konten dalam memahami IKM ini, teman-teman, ada 4 langkah yang teman-teman wajib ketahui. Dimana yang pertama itu adalah memahami garis besar bagaimana sih kurikulum merdeka itu. Yang kedua, memahami bagaimana pembelajarannya, bagaimana diferensiasi pembelajaran gimana, dan bagaimana juga asesmennya, bagaimana penilaiannya. Kemudian baru melangkah ke bagaimana pengembangan kurikulum operasional dalam satuan pendidikan dalam kurikulum merdekanya. Yang terakhir, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada konten hari ini saya lebih membahas terkait dengan poin keempat ya. Bagaimana sih proyek profil pelajar Pancasila ini? Nah, hal-hal yang perlu teman-teman pahami adalah sebelum melangkah ke proyek, teman-teman, ini panduan khususnya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman itu wajib menyiapkan ekosistem sekolah. Teman-teman harus mengetahui bagaimana sih ekosistem kekuatan di sekolah masing-masing. Apakah dia di daerah pedesaan, perkotaan, dekat pantai, dekat hutan, dekat lahan basah, lahan kering. Nah, teman-teman wajib mengetahui bagaimana ekosistem sekolahnya. Kedua, mendesain proyeknya. Bagaimana proyek profil pelajar Pancasilanya. Teman-teman harus mendesain, nanti ntar kita akan bahas. Terus setelah mendesain, teman-teman mengelola proyek itu ya. Pertama mendesain, habis itu mengelola, terakhir kita mengelola asesmen dan pelaporan hasil proyek. Setelah melaksanakan, teman-teman cari penilaiannya. Terakhir baru evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tahap-tahapan yang teman-teman wajib ketahui ya. Yang pertama ekosistemnya, terus kita merencanakan, kita mengelola, kita melakukan penilaian, baru evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya atau alur perencanaan proyek teman-teman ya. Tahap pertama teman-teman adalah apa sih harus dilakukan. Nah, kadang banyak teman-teman mencari literasi yang masih umum ya. Sekarang saya akan lebih mengkhusus mendetail apa yang harus kita lakukan. Yang pertama teman-teman ya, di sekolah itu wajib teman-teman menentukan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, siapa ini ya? Kepala sekolah itu menunjuk, biasanya itu wakil kepala sekolah ataupun guru yang mumpuni menjadi koordinator proyek ini. Jadi tim fasilitator, silakan membentuk tim di sekolah. Nah, timnya ini teman-teman jika mau lagi dipecah menjadi koordinator per tema juga bisa. Nanti kan ada 3 tema minimal SMP ya. Teman-teman bisa menentukan 3 tema itu. Adapun tema koordinator per tingkat. Kelas 7 ini koordinatornya, untuk kelas 8 terus kelas 9 dan sebagainya boleh. Nah, intinya ada koordinator inti yang merangkum semua proyek. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tim, itu silakan. Nah, langkah membentuk tim fasilitator adalah yang pertama, pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek profil. Bisa dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun pendidik yang mempunyai pengalaman pengembangan dan pengelolaan proyek. Silakan kepala sekolah menunjuk orang yang sekiranya bisa menjadi koordinator. Apabila memiliki SDM yang cukup, koordinator proyek bisa dapat membentuk koordinator di level kelas ataupun di level tema. Itu silakan teman-teman, untuk bisa membantu koordinator utama. Nah, yang ketiga, pimpinan satuan pendidikan bersama koordinator proyek memetakan pendidik dari setiap kelas ini. Dan terakhir, koordinator mengumpulkan dan memberikan arahan pada tim untuk merencanakan dan membuat modul. Nah, ini teman-teman ya. Tahap yang pertama lakukanlah silakan membentuk tim fasilitator. Nah, kemudian baru teman-teman mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Nanti udah ada format teman-teman ya.
nanti udah ada formatnya teman-teman, apakah masuk ke tahap awal, tahap lanjut dan sebagainya, itu nanti silakan saya akan share modulnya teman-teman sebagai acuan teman-teman melaksanakan tes ini. Ini cuma sekedar melihat apakah teman-teman masuk ke di tahap mana sekolahnya, apakah tahap awal, tahap lanjut ataupun tahap yang sudah biasa. Kemudian setelah merancang kesiapan, baru teman-teman menentukan dimensi, tema apa yang dipilih, alokasi waktu, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini nanti kita bahas di belakang teman-teman. Setelah selesai membuat tema, baru teman-teman tema sekarang ini udah diambil, waktunya ini. Nah, baru teman-teman menyusun modul. Nah, setelah menyusun modul, teman-teman baru merancang strategi pelaporan. Ya, habis itu silakan lakukan aksi, terakhir baru evaluasi dan tindak lanjut. Ini tahapnya ya. Bisa ulang. Pertama bentuk tim dulu, tim fasilitatornya. Silakan kalau mau per tema silakan. Kemudian baru ini untuk tes saja, tes apakah sekolah Anda masuk ke tahap yang mana. Kemudian teman-teman menentukan tema apa yang mau dipilih, baru menyusun modul, baru ke merancang strategi pelaporan. Nah, saya akan melangkah ke sini. Apa sih tema-tema proyek profil pelajar belajar itu ada 7 teman-teman. Ini untuk tingkat SD sampai SMK ya. Kalau tingkat PAUD itu beda. Yang pertama, teman-teman bisa pilih gaya hidup berkelanjutan, bisa kearifan lokal, bisa Bhinneka Tunggal Ika, bisa bangun jiwa dan raganya, bisa suara demokrasi dan rekayasa dan teknologi, dan kewirausahaan. Teman-teman, kalau saran saya mendingan teman-teman menentukan tema dulu ya, baru teman-teman menentukan dimensi apa yang diambil dan elemen apa yang dipilih ya. Mungkin teman-teman hari ini ingin memilih gaya hidup berkelanjutan, contoh 1. Berarti teman-teman silakan di sekolahnya teman-teman itu ya, ini di sekolah saya ini daerahnya ada pertanian ataupun perkebunan ataupun pariwisata. Silakan teman-teman pilih mana yang akan dikembangkan. Mungkin bisa juga ketiganya teman-teman. Artinya teman-teman di sekolah teman-teman itu ada 3 potensi utama: pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Contoh seperti itu. Teman-teman bisa nanti siswanya kita ambil 1 tema yang ini. Kemudian ada 3 aktivitas yang terjadi. Yang suka berkebun silakan dikelompokkan ke berkebun. Yang suka pertanian silakan dibawa ke pertanian lahan basah, dan suka yang di bidang pariwisata silakan dibawa ke pariwisata. Bisa seperti itu. Ataupun teman-teman pilih yang kedua, kearifan lokal. Teman-teman, apa sih kearifan lokal yang ada di desa teman-teman atau di sekitaran sekolah itu yang berpotensi untuk dikembangkan. Namun jangan mencari kearifan lokal yang terlalu jauh, yang tidak dilaksanakan di desa ataupun di dekat sekolah teman-teman ya. Cari yang terdekat, itu dikembangkan, itu diajari, sehingga teman-teman adik-adik itu bisa didik memahami, oh ini loh kearifan lokal yang terjadi. Bisa juga mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika, yang ini terkait dengan bagaimana promosi tentang daerah, promosi tentang kebinekaan, itu silakan ini. Bisa juga teman-teman mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Mungkin teman-teman ada suatu proyek tentang kesehatan jasmani rohani, teman-teman membuat senam atau membuat gerakan khusus, ataupun teman-teman membuat kegiatan anti bullying. Nah, ini termasuk di bangunlah jiwa dan raganya. Bisa juga memilih tema 5, itu suara demokrasi teman-teman. Itu terkait dengan bagaimana pelaksanaan demokrasi di sekolah teman-teman. Baik itu ada pemilihan OSIS, pemilihan organisasi lainnya, itu bisa pilih yang ini. Mungkin teman-teman ada pilihan OSIS di bulan Juni. Nah, silakan di bulan Juni teman-teman buat proyek itu terkait dengan suara demokrasi, dari tahap pemilihan, terus pemilihan apalagi KPPS-nya, PPS, terus ada kotak suara, ada pemilihan, ada pengumuman, ada kampanye. Silakan dibentuk di sekolah teman-teman. Atau mungkin teman-teman pakai tema yang ke-6, rekayasa dan teknologi. Mungkin teman-teman masuk ke dunia yang lebih canggih lagi, ingin membuat suatu desain yang dapat mempermudah kehidupan orang dengan rekayasa teknologi. Itu silakan membuat robot,
membuat teknologi ataupun membuat pertanian dengan rekayasa, silakan teman-teman. Atau yang ketujuh teman-teman, mungkin ada potensi kewirausahaan teman-teman di lingkungan mungkin daerah pariwisata ataupun daerah pedagang. Nah, teman-teman silakan kembangkan kewirausahaan. Teman-teman mau berdagang teh manis, membuat bubble, membuat sesuatu yang bisa menghasilkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Itu silakan. Ini ada 7 tema yang disiapkan. Teman-teman silakan pilih. Kalau di SMP itu pilih 3 teman-teman ya. Teman 3 minimal 3, silakan pilih angka 1, 3 sama 5 mau diambil ini yang kita akan rasakan dalam 1 tahun. Yuk kita gaskan. Kemudian setelah teman-teman menentukan tema, baru teman-teman silakan tentukan elemen dan sub elemennya. Nanti udah ada teman-teman, udah ada buku panduannya. Teman-teman tinggal pilih ntar, oh ini saya ambil yang ini loh, ntar nanti ada di pengerjaan modul kita bahas. Nah, untuk alokasi waktu teman-teman, nah biasanya alokasi waktu yang dipakai adalah kalau di SMP itu adalah asumsi 1 tahun adalah 36 jam. Nah, sehingga per tahun ada 360 CP. Ini pun hitungannya itu asumsi teman-teman ya. Sehingga teman-teman jika merasa jam efektifnya itu cuma 30 atau 32 jam, berarti asumsinya adalah 320 CP. Silakan di sini dibagi menjadi 3 tema. Bisa dibagi rata bisa, ataupun bisa dipakai 40% untuk tema A, terus 30% tema B, 30% tema C bisa, ataupun 50% tema A, 30 tema B, dan 20% dipakai waktunya untuk tema C. Silakan teman-teman atur bagaimana perhitungannya. Ini bebas teman-teman, tidak harus dibagi sama. Itu tergantung dari proyek yang dilaksanakan. Nah, untuk waktu pengerjaan teman-teman ini ada beberapa pilihan teman-teman. Teman-teman bisa memakai sistem 1 minggu itu ada 1 hari yang dipakai untuk proyek. Artinya dalam 1 minggu ini teman-teman bisa mengambil mungkin hari Jumat ataupun hari Sabtu. Ya, silakan bebas teman-teman kapan mau dilaksanakan. Setiap hari Sabtu, Jumat toh. Berarti setiap hari Jumat teman-teman akan ada proyek ya. Atau mungkin teman-teman bisa pakai sistem yang kedua, itu sistem 2 atau 3 jam di akhir pelajaran. Anggap di jam 5, 6, 7 teman-teman pakai proyek. Artinya sudah jam 4, 5, 6 teman-teman siswa itu udah tidak intra lagi, udah ke go ya, ada proyek dilaksanakan di jam terakhir boleh. Ataupun teman-teman bisa pakai sistem yang ketiga, ingin biar menyatu itu teman-teman bisa pakai sistem blok ya, mungkin diambil 2 minggu ataupun 3 minggu untuk pelaksanaan proyek. Artinya jika ada kegiatan mungkin minggu pertama pengenalan, minggu kedua aksi, minggu ketiga ada refleksinya, itu silakan tergantung sekolah masing-masing yang mengatur jadwalnya. Kemudian, nah ini contoh ketika teman-teman sudah milih tema, nah teman-teman tinggal menentukan apa sih dimensinya ya. Baik, contoh untuk temanya diambil tema kebinekaan global. Ini dimensinya yang dipilih. Profil yang kedua yang dipilih adalah ini dan ini. Itu dimensi yang dipilih dari profil pelajar Pancasila. Ini akan ditekankan. Nah, yang kedua tema. Sehingga kalau bisa mau enak teman-teman tentukan tema dulu. Tema dulu tentukan. Saya mau ambil ini. Setelah itu baru pindah ke dimensi apa yang mau dikembangkan. Yang kedua dimensi apa yang akan digunakan. Ini juga dimensi apa yang digunakan. Kenapa terus muncul gotong royong? Ya karena mereka kerja kelompok, sehingga pendekatannya adalah mereka ada kerjasamanya. Udah alokasi waktu teman-teman silakan atur, ini bebas tergantung durasi teman-teman melaksanakan pembelajarannya ya. Nah ini yang terakhir, ketika teman-teman sudah selesai membuat perencanaan yang di atas itu, menentukan tema udah, terus menentukan dimensi udah, elemen udah, terakhir teman-teman tinggal membuat modulnya. Nah modulnya seperti ini teman-teman ya. Intinya dalam sebuah modul tidak ada ibaratnya harus seperti A, bukan.
teman-teman, intinya itu adalah modul harus memuat ini aja, ini utama. Selebihnya teman-teman silakan membuat desain sendiri, membuat konsep sendiri ya. Ini ada merupakan temanya, harus ada judul modulnya apa, fasenya untuk kelas berapa, durasinya waktu kayak tadi yang saya bilang. Kemudian apa sih tujuannya, ada pemetaan yang harus dicapai, ada dimensi, subdimensi, profil dan sebagainya, rubrik penilaian juga diatur. Kemudian ada aktivitasnya, apa yang dilakukan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Yang terakhir itu adalah penilaian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita melaksanakan proyek tidak harus langsung ke aksi, bukan teman-teman ya. Ada tahapan yang teman-teman wajib ketahui teman-teman ya. Pengembangan alur aktivitas proyek itu, ini contohnya, ini harus diterapkan. Jangan langsung ke aksi. Minggu pertama aksi, minggu kedua aksi, jangan, bukan seperti itu teman-teman. Nah, minggu pertama kita pakai fase itu pengenalan, yaitu mengenali masalah yang terjadi oleh peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Jika teman-teman mengambil isunya adalah suara demokrasi, teman-teman ya di awal harus pengenalan dulu. Ini loh demokrasi kita, ini loh kondisi sekolah dalam bidang politik dan demokrasi gitu. Lalu mengambil tema pertanian, teman-teman silakan undang dulu pemateri atau undang petani-petani yang sukses untuk datang ke sekolah teman-teman untuk mengenalkan ini loh hebatnya menjadi seorang petani, ini kelebihannya. Nah, silakan diatur. Jika emang kelasnya banyak, udah bisa nyari materi lebih banyak, mungkin ada 5 kelas, silakan nyari 5 materi. Ataupun bisa punya aula besar, mau jadikan 1 bisa, mau dibagi 2, 1 materi 1, 2 ataupun gimana, silakan diatur di fase pengenalan. Nah, yang kedua kontekstual, dia menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik permasalahan. Teman-teman sudah memberikan permasalahan baru, selain pengenalan, teman-teman bisa lanjut ke kontekstual, mencari permasalahan baru ataupun mengenali permasalahan yang terjadi. Teman-teman bisa terjun ke lapangan, melihat begini loh kondisi pertanian yang ada di desa A, apa permasalahan yang terjadi, apakah banyak ada alat buahnya, ada tanahnya kurang subur. Nah, inilah tahap kontekstual, mencari permasalahan. Kemudian teman-teman bisa lakukan aksi nyata. Nah, setelah mengetahui permasalahan itu, teman-teman bisa memberikan solusi yang bisa dilakukan. Teman-teman bisa membuat aksi nyata berupa poster bahwa ini loh permasalahan yang terjadi di desa saya, kemudian kira-kira apa dampaknya, dan sebagainya, aksi nyata. Ataupun teman-teman juga mau langsung terjun ke lapangan, teman-teman, saya mengetahui ini loh solusinya. Nah, teman-teman ingin membuat pertanian sendiri itu, atau membuat kebun sendiri, membuat ternak ayam sendiri, itu silakan. Itu aksi nyata adalah bentuk proyek yang ingin teman-teman tunjukkan di aksi nyata ini ya, apa yang ingin dilakukan, sehingga muncul dimensi-dimensi itu terwujud, gotong royong muncul, kreatif muncul. Kemudian baru ke tahap refleksi, itu minggu keempatnya mungkin teman-teman pakai refleksi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan itu berupa asesmen, penilaian, apakah komponen yang dicapai itu apakah tercapai, apakah dalam satu kelompok ini sudah ada gotong royongnya, itu silakan direfleksi. Terakhir baru tindak lanjut, teman-teman silakan bisa membuat apa sih langkah yang dilakukan setelah ini, apakah langsung diselesai. Nah, ini kita akan bahas tindak lanjut. Nah, ini contoh-contoh alur teman-teman ya, alur aktivitas dan asesmen project tingkat SMP teman-teman ya. Teman-teman bisa ini, sehingga tema mungkin teman-teman pilih adalah tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik. Ini teman-teman silakan buat judul sendiri ya. Mungkin judulnya adalah mungkin kalau teman-teman berada di daerah pantai, mungkin gurita, detektif gurita gitu. Silakan teman-teman mencari tahu apa sih itu gurita, bagaimana perkembangbiakan, bagaimana bertelur, bagaimana cara berkembang biaknya. Ini boleh di topik, silakan teman-teman nyari sendiri ya, buat judul yang enak dan asik. Kemudian waktu, nah teman-teman tentukan sendiri berapa JP mau dipakai.
Nah, dimensinya ini silakan teman-teman pilih minimal lah 2 dari profil, boleh 3 boleh, namun kasihan teman-teman jika kebanyakan mengambil dimensi asesmennya yang agak sedikit berat, sehingga pilihlah minimal 2 aja, 1, 2, dan 3 boleh. Sudut elemen ini silakan teman-teman pilih mau yang dicapai mau di mana. Ini sama kayak tujuan ya, ini tujuannya dari penelitian atau proyek ini adalah ini, memahami hubungan ekosistem. Silakan buat nanti penilaian tentang ini, menjaga lingkungan alam sekitar sudahkah dilaksanakan, sudahkah muncul kerjasama di dalamnya, adakah koordinasi sosial, adakah mungkin diskusi pengajuan pertanyaan, ada mengidentifikasi masalah. Ini akan kita nilai sebagai sub refleksinya. Ada penilaian formatif dan sumatifnya, ini terkait dengan sub elemen yang ingin teman-teman capai. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada asesmen formatifnya. Mungkin tahap pengenalannya itu teman-teman silakan eksplorasi isu, refleksi awal, ada kunjungan ke TPA ataupun komunitas peduli sampah. Silakan teman-teman di minggu pertama lokasi seperti ini bisa. Udah di minggu kedua teman-teman udah ke kontekstual, mungkin teman-teman udah sampai pengumpulan organisasi atau penyajian data atau ada trust talk sampah di sekolah. Teman-teman mengundang narasumber lain yang lebih tinggi lagi boleh. Terus mengorganisasikan data secara mandiri. Terus adakan asesmen formatif presentasi sampah di sekolahku, ini boleh teman-teman untuk kelompok terus presentasi. Kemudian aksi nyatanya teman-teman bisa membuat poster aksi nyata tentang ini, kemudian poster tentang ini, silakan mau dibagi kelompok 4 untuk membuat poster beda-beda silakan, atau membuat mading silakan, atau membuat langsung buat proyeknya langsung buat menanam padi langsung silakan untuk aksi nyata. Kemudian setelah aksi nyata teman-teman baru melangkah ke proses genapi. Nah, proses genapi ini adalah menyajikan hasil itu kepada orang lain atau masyarakat. Mungkin ketika teman-teman buat mading, kita ngundang sekolah lain untuk sekolah ini loh mading kita, ataupun kita buat kebun, nah kita undang teman-teman di sekolah lain atau orang tua siswa untuk datang ke sekolah ini loh kebun hasil karya siswa. Yang terakhir baru tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, teman-teman silakan buat tes tentang posternya, tentang sub elemennya, itu silakan dibuatkan soal-soal untuk sebagai tahap refleksi. Nah, oke, sekian teman-teman ya. Sekian informasi yang bisa saya berikan terkait dengan teman-teman jika butuh perangkat bagaimana sih buat modul. Nah, konsepnya adalah jika ada yang mudah, kenapa dipersulit. Nah, teman-teman silakan teman-teman kalau mau mencari beberapa modul, teman-teman silakan masuk ke Merdeka Mengajar. Di sini teman-teman tinggal pilih dari sini ya, teman-teman silakan di sini pilih perangkat ajar. Kemudian teman-teman silakan pilih tema yang mau dipilih. Ini ada beberapa proyek ya di sini ya. Saya ambil proyek kewirausahaan contohnya, ataupun ini aja. Ini bangun jiwa raganya. Kemudian pilih kelas yang dipakai kelas apa. Kemudian silakan terapkan. Nanti di sini akan muncul beberapa modul ya, beberapa modul yang sudah disediakan. Teman-teman silakan di sini di download. Nah, anggap saya download ya, ini teman-teman sudah ada di sini, tinggal teman-teman download. Nah, ketika sudah di-download, teman-teman silakan ini dipakai acuan. Artinya ini pakai modal membuat modulnya yang sudah disediakan. Silakan teman-teman dibuatkan lagi konsepnya, desain silakan. Terus siapa penyusunnya, tim kan berbanyak timnya, silakan buat timnya. Kemudian di sini ada tema, topik dan dimensi. Ini elemen dan subelemen dan target tujuannya juga tercapai di sini. Kemudian yang pertama ada latar belakang permasalahan yang terjadi di lingkungan teman-teman. Kemudian tujuan proyeknya apa? Nah, ini sekedar ringkasan proyek dan tim untuk sekolah, silakan bisa modifikasi ya untuk kebutuhan masing-masing. Nah, di sini juga diatur tahap 1 apa mau dikasih, tahap 2 mau ngapain, tahap ketiga mereka diajak kemana, kemudian tahap 4, tahap 5 dan sebagainya. Ini lengkap sekali, teman-teman bisa pakai acuan. Nah, ini alur proyeknya, tahap pertama ngapain. Nah, ini silakan teman-teman modifikasi ya. Tidak harus seperti ini teman ya, tidak harus seperti ini teman-teman. Yang penting intinya
ada hal-hal pokok yang di dalamnya. Ini kan contoh. Ini kalau merasain terlalu berat, teman-teman modifikasi menjadi sesuatu yang simple, mudah. Pokoknya buat yang simple dan mudah dan dimengerti. Nah, sampai di sini terakhir pasti ada yang namanya penilaian ini. Ya, ini indikator penilaian. Silakan teman-teman boleh pakai ini sebagai acuan dalam buat modul. Nah, kenapa? Karena kadangkala kita terkuras otak kita untuk membuat modul. Ya, kadangkala proyeknya itu terbengkalai. Oh, karena kasihkan buat modul, pembelajarannya terbengkalai. Sehingga teman-teman silakan buatlah modul yang sederhana saja sebagai tahun awal. Kita buat yang sederhana aja, kemudian kita terapkan untuk tahun berikutnya, baru kembangkan modul lebih baik lagi. Prinsipnya merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekian dari saya terkait dengan bagaimana tentang proyek modul ini. Mudah-mudahan mengerti. Nah, untuk part 2-nya saya akan bahas terkait dengan bagaimana buat raport dan pelaporan asesmennya. Oke, terima kasih.